Halo teman-teman semua, di video kali ini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Aprianti Iqbal Sati, ada Habibah Ratna Fadila Islamihana, dan juga ada Adelia Rahmataksita yang mempresentasikan eksperimen kami yaitu tentang query optimization. Oke, DBMS yang kami gunakan adalah Google BigQuery, yaitu sebuah database analytical yang menggunakan arsitektur penyimpanan kolumnar atau berbasis kolom. Nah, untuk datasetnya sendiri, kami menarik data publik dari Google, yaitu rekaman jutaan pertanyaan di forum Stack Overflow. Nah, format datanya itu relasional namun disimpan secara kolumnar. Karakteristik data set ini sendiri ukurannya itu masih mencapai puluhan gigabyte karena menyimpan teks pertanyaan yang sangat panjang. Oke, baik, kita langsung memanggil sampel datanya dengan menggunakan query ini. Nah, di BigQuery, kita itu tidak perlu mengunduh dataset sebesar ini. Kita bisa langsung memanggilnya menggunakan query. Jika kita menjalankan eksekusi limit 10 ini limit 10 itu maksudnya adalah kita membatasi untuk menampilkan outputnya di 10 baris pertama. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa selain ada kolom standar kayak ID dan title, ada kolom body yang memuat teks dan source code yang sangat panjang. Nah, fakta bahwa ada kolom yang sangat berat inilah yang akan menjadi fokus optimasi kita nanti. Oke, masuk ke bagian query before optimasi. Jadi skenario kita kali ini itu adalah mencari pertanyaan seputar bahasa pemrograman Python yang diposting sepanjang tahun 2022. Nah, ini adalah query pertama yang kita lakukan sebelum dilakukan optimasi. Nah, secara logika, outputnya itu tuh pasti benar, tapi di lingkungan big data, eksekusi ini tuh sangat boros. Karena yang pertama itu penggunaan select bintang memaksa engine menarik kolom body yang sangat berat seperti tadi. Dan yang kedua, karena kita menggunakan fungsi ekstrak pada filter waktu, engine tidak bisa memanfaatkan fitur indeks partisi. Akibatnya, DBMS terpaksa melakukan full table scan yang menghabiskan banyak resource. Nah, selanjutnya ini kan masuk pada bagian proses optimasinya, bagian intinya. Untuk menekan biaya dan waktu komutasinya, kami menerapkan 5 jenis query optimization. Jadi, ini itu merupakan query dari hasil optimasinya. Nah, di sini ada 5 poin seperti yang aku bilang tadi. Ayo kita bedah satu persatu. Yang pertama itu ada projection push down. Jadi kami mengganti select all dengan nama kolom yang benar-benar dibutuhkan aja. Karena ini kan kolumnar database ya. Jadi BigQuery-nya itu hanya akan membuka file untuk kolom-kolom ini dan mengabaikan kolom body yang berat. Kemudian yang kedua adalah filtering. Pada klausa pencarian text like itu juga digunakan untuk menyaring baris spesifik. Kemudian yang ketiga adalah indexing. Alih-alih memakai fungsi ekstrak, kami menggunakan rentang between. Jadi BigQuery-nya ini akan membaca sebagai indeks sehingga langsung melompat ke blok data pada tahun 2022 tanpa membaca tahun-tahun sebelumnya. Kemudian yang keempat adalah predicate pushdown. Ini ada aturan filter yang didorong langsung ke lapisan storage. Jadi komputasinya tuh lebih ringan dibandingkan sebelumnya. Kemudian yang terakhir adalah traversal limit. Jadi kami menambahkan limit 100 agar pengiriman outputnya ke layar segera dihentikan setelah batas tersebutnya terpenuhi. Nah, oke, sekarang mari kita buktikan hasil optimasinya di layar execution plan. Nah, pada query yang before optimasi tadi, bytes process itu menembus puluhan gigabyte, mencapai 37,17 gigabyte. Nah, tahap input stage bekerja sangat lambat karena harus memproses seluruh baris data di kolom yang berat tanpa bantuan indeks. Sedangkan pada query after optimasi tadi, ukurannya itu menyusut drastis menjadi 2,32 gigabyte. Nah, waktu eksekusinya pun jauh lebih cepat. Di bagian query stage, input stage diselesaikan dengan sangat efisien berkat efek projection dan indexing tadi. Oke, jadi kesimpulannya adalah perancangan query yang presisi sangat krusial dalam arsitektur big data untuk menghemat komputasi dan runtime. Nah, jadi sekian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat.